Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nafil, si pecinta Jung Hae In. Hari ini aku mau review salah satu film Korea yang aku suka banget. Aku suka banget film Korea ini. Judulnya Tune In For Love. Tune In For Love ini film 2019, dibintangi oleh dua aktor Korea yang bagus banget aktingnya. Sama Jung Hae In dan Kim Go Eun. Film ini disutradarai sama Jung Ji Woo. Jadi Tune In For Love ini menceritakan tentang kayak gini loh, kalau orang itu kalau sudah berjodoh, apapun rintangannya pasti ketemu juga gitu. Garam di laut, asam di gunung, bertemu di belanga. Ya ini tuh ceritanya sebenarnya simpel ya, kayak dua orang yang memang sudah ditakdirkan diciptakan untuk satu sama lain. Jadi tuh meskipun banyak rintangannya, mereka pada akhirnya bersama. Nah, cerita berpusat pada dua tokoh utamanya, Jung Hae In dan Kim Go Eun. Ini tuh mereka tuh di sini diceritakan sebagai dua orang yang memiliki kesepian mereka masing-masing dan penderitaan mereka masing-masing. Jadi diceritakan tuh awalnya si Kim Go Eun ini punya toko roti. Toko rotinya tuh namanya toko roti Miso, diambil dari namanya dia di situ, namanya Kimiso. Dia tuh jualan di toko roti itu bareng sama seorang karyawan namanya Enja yang udah dianggap sebagai kakak sendiri, karena Enja ini temennya ibunya dan ibunya sudah meninggal, dan Miso ini sebatang kara. Akhirnya cuma sama si Enja inilah hidupnya. Terus pada suatu pagi gitu, ada seorang pria tampan, pemuda tampan yang datang ke toko roti mereka. Enjanya belum datang nih, di situ cuma ada Miso. Terus ternyata pemuda tampan ini bernama Hyunwoo. Iya, ternyata dia bernama Hyunwoo tapi di sana manggilnya Hyunwoo ya. Dia itu nyari susu, nyari segala makanan yang menggunakan kedelai, nyari tahu gitulah. Tapi di situ nggak ada tahu gitu. Terus sama si Misonya, sama si Kim Go Eunnya disuruh nyari ke toko sebelah. Nah ternyata aku baca-baca, kalau di Korea itu orang keluar dari penjara itu tradisinya tuh makan tahu gitu, makan sesuatu yang dari kedelai. Nah si Hyunwoo ini diceritakan, Hyunwoo ini diceritakan dia baru keluar dari penjara. Nah ini yang kemudian jadi struggle-nya Hyunwoo di sini ya. Dia tuh punya masa lalu, sebenarnya tidak diceritakan kenapa dia di penjara itu. Ceritanya dia, si Jung Hae ini ya, si Hyunwoo-nya ini lagi main sama teman-temannya gitu, teman-teman sekolahnya, SMA-nya gitu, tapi di atap gedung gitu, di rooftop gitu, yang pinggiran atap gedungnya tuh nggak ada pelindungnya apa-apa. Mereka di situ main kayak bola kasti tapi jadi bola tendang gitu. Terus salah satu temennya Hyunwoo ini tuh jatuh meninggal. Terus saksi mata di situ tuh pada bilang, itu tuh aku melihat itu yang mendorong jatuh, itu yang mendorong jatuh. Nah sayangnya di situ tuh nggak ditampilin si yang jatuh ini meninggal ini apakah memang didorong oleh Hyunwoo atau dia jatuh sendiri. Di situ tuh sampai akhir film tuh nggak ditampilin gitu. Nah setelah si Hyunwoo-nya ini keluar dari penjara, dia itu kebetulan banget datang ke tokonya si Miso itu. Nah di situ tuh lagi ada kayak tulisan membutuhkan karyawan baru gitu. Bentar aku inget ini ya. Nah si Misunya ini awal ketemu sama si Hyunwoo-nya tuh takut, kayak mencurigakan, karena dia datangnya juga pagi banget waktu toko belum buka. Besoknya si Hyunwoo tuh datang lagi ke situ buat melamar pekerjaan. Nah meskipun si Misunya takut, awal-awalnya takut gitu, tapi tuh si Enjanya ini tuh, si Enja yang tadi aku ceritain, karyawannya tuh kayak welcome banget gitu. Akhirnya si Hyunwoo kerja di situ dan deket lah si Hyunwoo ini deket sama Enja sama Miso. Di situ chemistry mereka tuh kelihatan manis banget. Jung Hae In sama Kim Go Eun di sini tuh menurutku mereka tuh
malu-malunya, terus kayak di usia itu ya, di usia mereka masih muda, dan latar ceritanya ini tahun 94, ceritanya mereka tuh kayak manis banget gitu. Tatapan mereka satu sama lain tuh sangat, kita bisa melihat ada cinta di situ gitu loh, ada pasangan yang sedang jatuh cinta di situ tuh kelihatan banget menurutku ya. Tapi ada beberapa juga kritikus yang di sini tuh mengkritik aktingnya si Jung Hae-in. Jung Hae-in ini dikatakan kebanting banget sama aktingnya si Kim Go-eun, karena Kim Go-eun tuh memang ya kualitas aktingnya dia memang kenapa aku harus menarik nafas, tapi Kim Go-eun itu memang kualitas aktingnya memang bagus banget ya. Maksudnya Kim Go-eun tuh salah satu aktris yang memiliki mata yang berbicara gitu. Jadi kita melihat Kim Go-eun dengan matanya, kita sudah tahu, kita kayak udah bisa, penonton tuh udah bisa mengerti apa yang dirasakan sama Kim Go-eun. Dan ini tuh nggak mudah, ini untuk menjadi seperti itu tuh nggak mudah untuk aktor ya, dan Kim Go-eun udah di level itu gitu. Dan banyak kritikus yang menyebut kalau di film ini meskipun penampilan Jung Hae-in disebut tidak mengecewakan, tapi dia tuh masih kalah panggung gitulah sama si Kim Go-eun, karena Kim Go-eun memang ya kemampuan aktingnya di atas rata-rata. Tapi kalau aku sendiri yang nonton ya, kalau aku sendiri yang menurutku pribadi ya, menurutku pribadi Jung Hae-in di sini tuh bagus ya, terutama waktu ada salah satu, ini kan tadi aku belum cerita semuanya, ketika Jung Hae-in diem, ketika dia kecewa, ketika dia merasakan rasa sakitnya gitu, rasa sakit karena masa lalunya, itu tuh menurutku bagus saya sampaikan. Nah, kembali lagi ke sinopsis tadi, sorry aku malah bahas ini dulu. Kembali lagi ke sinopsis tadi. Jadi ceritanya akhirnya Misu sama si Hyun-woo ini tuh tertarik satu sama lain, tapi habis itu si Hyun-woo tuh keluar dari kerja karena dia tuh diajakin teman-temannya gitulah, diajakin main sama teman-temannya yang dulu yang main bola, yang menyebabkan salah satu temennya meninggal. Itu tuh ngelihat si Hyun-woo di toko roti, terus dia diajakin pergi main gitu. Terus waktu dia pergi main sama temen-temennya, minum-minum, berantem sama salah satu orang yang mabuk di kedai gitu, malah dia masa percobaannya tuh dicabut, akhirnya dia masuk penjara lagi gitu. Nah, di sini ini tuh konfliknya tuh Hyun-woo di sini tuh sama teman-temannya, dia punya toxic teman-teman toxic ini dari zaman dia SMA gitu. Nah, akhirnya si Hyun-woo sama si Misu ini tuh ketemu lagi setelah mereka kerja gitu, setelah si Misunya selesai kuliah, baru nerima kerja. Terus secara nggak sengaja waktu Misu, ternyata toko rotinya Misu ini tuh udah dijual, terus Misunya itu berdiri di depan toko rotinya gitu. Nah, Hyun-woo tuh lewat, dia tuh lagi gendong nenek-nenek gitu. Jadi ceritanya dia tuh jadi buruh buat pindahan gitu, terus dia punya salah satu kenalan yang minta tolong buat dianterin, ibunya dianterin pulang. Nah, ketemulah di situ Hyun-woo sama si Misu. Sebuah ketidaksengajaan yang aku bilang tadi, kalau dua orang ditakdirkan untuk bersama, apapun yang terjadi maka akan muncul ketidaksengajaan bagaimana mereka bisa bertemu gitu. Sama kalau orang yang nggak berjodoh gitu, meskipun satu desa satu kampung, kalau nggak jodoh ya nggak bisa ketemu, nggak ada jalan buat ketemu gitu. Di malam mereka ketemu, akhirnya mereka tuh setelah si Hyun-woo-nya nganterin neneknya pulang, si Hyun-woo-nya tuh nganterin Misu pulang, jalan kaki lah mereka berdua ke kosannya si Misu gitu. Terus ini cukup mengharukan pertemuan mereka. Terus Misu tuh, aku sangat suka karakter Misu di sini ya. Dia tuh terbuka, terus dia bilang dia seneng ketemu Hyun-woo lagi, dan dia tuh cerita kalau dulu tuh waktu kamu pergi dari toko roti dulu, sebenarnya aku menunggumu untuk kembali gitu. Terus di situ Hyun-woo juga cerita kalau dia sebenarnya pengen kembali, tapi dia malah masuk penjara lagi. Terus pas kembali ke toko rotinya tutup gitu. Dan di malam itu tuh mereka tuh akhirnya tidur bareng. Maksudnya mereka si Hyun-woo akhirnya nginep di kamarnya si Misu, tapi nggak terjadi apa-apa ya. Maksudnya ya mereka cuman tidur bersama aja gitu. Si Misunya tidur di lantai bawah, si Hyun-woo-nya tidur di atas gitu. Terus
sedihnya itu tuh ternyata itu hari besoknya kan, malamnya pas mereka bertemu, besoknya tuh si Hyun Woo tuh mau wajib militer gitu, wajib militer kan 2 tahun ya, akhirnya mereka harus berpisah lagi. Terus si misunya bikinin email buat Hyun Woo, dikasih alamat emailnya malah nggak malah lupa sandinya gitulah. Tapi terus pokoknya setelah si Hyun Woo-nya wajib militer, mereka akhirnya ketemu lagi. Terus si Hyun In-nya tuh kan memang si Hyun Woo-nya tuh orang yang sangat pekerja keras ya, dan dia tuh berusaha banget move on dari masa lalunya. Dia tuh kejar paket C gitu, dia kelanjutin sekolah SMA, terus habis itu dia juga kuliah. Maksudnya dia tuh memang orang yang ingin memperbaiki hidupnya gitu, orang yang bersemangat untuk memperbaiki hidupnya, meskipun di dalam hatinya dia tuh masih menyimpan kegelisahan gitu, kegelisahan tentang masa lalunya, masa lalu yang tidak bisa dia ubah gitu. Nah ini akhirnya kan mereka kan ketemu lagi tuh, terus, setelah sekian lama, terus mereka akhirnya pacaran. Di situ akhirnya mereka saling mengungkapkan perasaan, terus akhirnya mereka pacaran gitu kan. Nah di sini tuh konfliknya dimulai ketika si teman-teman toksiknya Hyun Woo ini tuh selalu kayak menarik Hyun Woo untuk kembali gitu loh, selalu untuk membuat Hyun Woo tuh kalau itu salah satu obrolannya tuh, Hyun Woo tidak boleh melupakan kalau tangannya tuh kotor di masa lalu gitu. Nah ini yang tidak diceritakan di film, yang menurutku menjadi salah satu kekurangan film ini. Oke sih, mungkin maunya sutradara biar itu menjadi persepsinya penonton ya, biar kayak ya udah terserah penonton mau menganggap gimana. Tapi menurutku tanpa perlu mengaburkan fakta apakah Hyun Woo membunuh atau tidak, ini harusnya ini film sudah sangat kuat sih, karena cerita si Hyun Woo sama misunya tuh udah sangat kuat, jadi nggak perlu ada rahasia misteri lagi yang kayak gitu. Kayaknya menurutku nggak perlu gitu, karena sampai akhir film kita tuh nggak tahu Hyun Woo-nya ini tuh sebenarnya terlibat pembunuhan atau bercanda, apa yang menyebabkan temannya ini meninggal, apakah dia terlibat atau enggak gitu. Karena sepanjang film tuh si Hyun Woo-nya tuh menolak gitu, dia tuh bilang pokoknya kan menemui kakak korban yang meninggal itu, dia tuh bilang kalau aku tuh tidak membunuhnya gitu. Dia juga kecewa sama Misu ketika Misu tuh seolah kayak nggak percaya, maksudnya karena Misunya tuh kan nggak Jung Hae-in-nya di sini tuh nggak pernah terbuka sama Kim Go-eun gitu loh, nggak pernah ngomongin masalah itu. Nah akhirnya salah satu temennya ini, teman toksiknya si Jung Hae-in itu ngajakin Misu buat ketemu sama kakak korban. Tapi pas si Misu kesana tuh ternyata mereka udah pindah rumah. Terus si Misunya bilang lah, jadi si Hyun In-nya ini tuh sebel sama Misu karena Misu tuh mau diajakin temennya buat ke rumah kakak korban itu, kayak kecewa gitu. Kenapa sih kamu nggak percaya sama aku gitu? Si Hyun Woo tuh berharap Misu tuh jadi orang yang tidak pernah mengetahui masa lalunya, karena dia pengen dikenal sebagai orang yang normal, dia pengen menjalani hidup yang normal. Bagi dia tidak mudah untuk hidup sebagai orang yang pernah masuk penjara gitu. Dan di sini tuh teman-temannya tuh kayak iri ke Hyun Woo, karena satu temennya sih yang mengungkapkan, namanya Taesong. Ini Taesong tuh bilang, kenapa dari semua orang yang bisa menjalani hidup normal tuh kamu gitu, kamu tuh seolah dimaafkan, apa karena tampang kamu gitu. Karena si Hyun Woo ini kan berpenampilannya dia tampan, penampilannya juga sopan, baik. Jadi dia tuh benar-benar bisa membuat masa depannya jadi lebih baik meskipun dia pernah masuk penjara gitu. Yang seperti aku ceritain tadi, dia kuliah, terus dia juga punya sesuatu yang dia suka gitu. Dia tuh menggeluti dunia digital waktu itu. Jadi waktu itu kan baru dikenal kayak video gitu. Jadi si Hyun Woo-nya ini belajar gitu, merekam, memotret, dia suka yang kayak gitu. Jadi dia tuh akhirnya punya pekerjaan yang dia suka juga gitu, bukan pekerjaan yang kayak preman gitu. Sementara teman-temannya masih kerja yang kayak gitu. Makanya Hyun Woo tuh selalu bilang sama teman-temannya jangan berhenti hidup di jalan yang kotor gitu. Tapi teman-temannya tuh masih kayak gitu. Pas tahu si Misunya ini diajak ke rumah kakak korban, si Hyun Woo-nya ini tuh datengin si Taesong terus marah-marah. Dia tuh mukulin si Taesong, pokoknya kayak gitu, mereka berantem gitu.
si Misunya juga marah setelah dia ditinggal. Dia kan ditinggal di kosannya si Hyun-woo, terus dia pergi gitu, si Misunya tuh pergi. Nah setelah ini salah satu adegan yang tersedih dari sini tuh, sedih banget. Jadi si Hyun-woo ini setelah babak belur dia tuh ke warungnya Enja ini kan setelah tadi toko Misunya tutup, dia tuh buka warung mie gitu. Jadi setelah Taesongnya berantem itu, dia tuh datang ke warungnya Enja minta makan gitu, minta makan mie. Terus dia tuh bilang sama Enja kayak satu-satunya orang yang kamu tuh satu-satunya orang yang bilang kalau kamu tuh percaya sama aku gitu. Ternyata Enja tuh dulu pas mereka kerja di toko roti pernah bilang kayak gitu ke Hyun-woo, dan itu jadi penguat bagi Hyun-woo gitu loh. Makanya si Hyun-woo juga berusaha buat memperbaiki nasib. Kata si Enja, si Hyun-woo-nya tuh bilang ketika semua orang, bahkan neneknya, bahkan keluarganya nggak ada yang percaya sama dia kalau dia tidak melakukan pembunuhan itu, Enja tuh yang bilang kalau dia tuh percaya sama si Hyun-woo. Makanya si Hyun-woo tuh kayak merasa memiliki ikatan yang kuat sama si Enja. Terus si Hyun-woo sama si Misu ini kan sempat kayak berpisah gitu sebentar, tapi akhirnya mereka bersatu lagi gitu. Dan ending di film ini tuh bagus. Kalian harus nonton endingnya sih. Aku nggak mau spoiler ending filmnya karena memang yang aku suka dari film ini tuh memang chemistry-nya Kim Go-eun sama si Jung Hae-in ya. Adegan favorit aku tuh pas mereka menghabiskan banyak waktu di kosannya mereka. Itu tuh kayak ya sederhana dan relate banget. Kalau kebanyakan ya jauh lah, kalau drama Korea kan memang biasanya berlebihan gitu ya. Ya nggak semua drama Korea berlebihan, tapi romansanya mereka tuh sederhana dan nyata gitu, dekat gitu. Kayak ya banyak gitu pasangan yang seperti itu. Mereka tuh menghabiskan waktu dengan baca komik, masak bareng gitu. Jadinya tuh kayak yang relate aja kita nontonnya. Terus aku juga suka bagaimana si Enja ini tuh pekerja keras. Maksudnya karakternya tuh pekerja keras, dia pinter masak dan lain-lain, tapi tuh hidupnya tuh kayak sial gitu. Dia punya suami yang mukondo, kayak maksudnya memanfaatkan, dan punya anak tiri. Suaminya kan duda dan anak tirinya juga jahat ke dia gitu. Kayak aku tuh mempertanyakan, ada banyak orang baik, sering kali ada banyak orang baik di dunia ini tapi hidupnya tuh sial gitu. Kenapa gitu. Itu salah satunya Enja dilihatkan dari karakter Enja. Makanya si Kim Go-eun ini tuh sempat marah sama Enja ketika Enja memilih menikah sama duda ini, karena menurut Kim Go-eun menurut Misunya, Enja tuh layak untuk hidup lebih baik gitu loh, karena dia tuh pintar masak dan lain-lain gitu. Kenapa dia mendedikasikan hidupnya tuh untuk duda dan anak yang menyakiti dia gitu. Si Misunya tuh sempat nggak mau ketemu sama dia gitu. Itu tuh menurutku karakter Enja di sini tuh membuatku sangat tertarik ya, karena hidupnya memang berat gitu. Dan aku juga di sini suka sama karakternya Jung Hae-in gitu ya. Dia tuh punya masa lalu kayak yang dia mencoba move on gitu. Mungkin di sini kenapa sutradara tidak menunjukkan siapa sebenarnya yang membunuh gitu. Mungkin sutradara mau menganggap bahwa nggak penting sebenarnya masa lalu itu, tidak penting sebenarnya si Hyun-woo itu membunuh atau tidak. Yang penting itu bagaimana dia bangkit dari masa lalu itu gitu. Bagaimana si Hyun-woo menunjukkan dia bisa menjadi yang lebih baik setelah itu. Karena si Hyun-woo-nya tuh selama di penjara dia tuh sempat cerita sama Enja, selama di penjara tuh dia tuh kayak ya maksudnya sangat menyesali kenapa hidupnya menjadi seperti itu gitu. Dan setelah dia keluar dari penjara ya benar-benar dia melakukan yang terbaik untuk memperbaiki masa lalunya tuh. Setelah keluar dari penjara tuh dia melakukan yang terbaik yang dia bisa di hidupnya gitu. Dia benar-benar berusaha, dan dia tuh kayak si Misu tuh bilang sama si Hyun-woo kalau kamu tuh orang yang sangat ceria gitu. Jadi ketika
aku dengar suara kamu aja aku jadi bisa ikutan ceria dan semangat gitu. Nah tapi si Hyun-un-nya ini juga memiliki kegelisahan gitu, makanya pas berantem, pas Misu sama Hyun-un berantem itu sedih banget. Misu tuh bilang kayak, kapan kamu berhenti untuk gelisah gitu, karena masa lalunya ini ya, karena memang struggle-nya nggak gampang ya, karena punya masa lalu pernah di penjara dan lain-lain. Si Misunya tuh kayak buru-buru pengen Hyun-un-nya segera menjadi orang biasa gitu, orang normal yang nggak pernah punya masa lalu itu. Sementara si Hyun-un-nya ya kan dia sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kan tidak segampang itu gitu untuk bangkit dari masa lalu itu. Itu kalau kekurangan dari film ini udah aku bilang tadi ya, sebenarnya nggak perlu banget untuk mengaburkan siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan gitu, karena memang sebenarnya benar-benar nggak ngaruh misalnya pun itu ditunjukkan Hyun-un membunuh atau enggak. Ya memang kekuatan film ini tuh memang di Jung Hae-in sama Kim Go-eun di kisahnya mereka, jadi nggak akan banyak memiliki pengaruh gitu. Sama entah kenapa aku merasa kayak aku kurang menangkap rasa sunyinya gitu, rasa sepinya kehidupannya Jung Hae-in sama Kim Go-eun di sini. Hyun-woo sama Misu ini kan diceritakan mereka dua orang yang sama-sama sepi, sama-sama murung gitu, tapi sometimes aku kurang merasa itu gitu, tapi nggak berpengaruh sih. Jadi salah satu karakter yang aku suka di sini itu namanya Jungwoo. Jungwoo itu dimainin sama Park Hae-jun yang dia jadi tokoh utamanya di The World of Merit, itulah pokoknya yang film, yang drama selingkuh itu. Jadi di sini tuh diceritain dia jadi bosnya si Kim Go-eun setelah dia kerja di penerbit gitu. Dia kerja di penerbit, dia tuh jadi bosnya. Dia suka sama si Misu. Terus ada salah satu adegan di mana ini adegannya bagus banget, di mana si Jung Hae-in itu ngejar mobilnya si Jungwoo ini buat mau ngambil fotonya si Misu yang ketinggalan di kantornya. Jadi dia nyewa kantornya di atas kantornya si Misu. Si Jung Hae-in ini nyewa kantornya di atas Misu. Di atap kantornya itu dia masang fotonya si Misu gitu. Nah pas dia disuruh pindah dari kantor itu sama bosnya si Misu, dia tuh mengambil foto itu, tapi si bosnya itu kayak, wah fotonya udah aku bawa ke rumah dan sekarang aku lagi sibuk. Terus dia pergi gitu naik mobil mau jemput si Misu. Terus si Jung Hae-nya tuh nih ngejar, dia bener-bener ngejar gitu. Pas si Misunya naik ke mobil, dia tuh sempat manggil Misu gitu, tapi si Misunya tetap naik mobil, kan dia lagi marah gara-gara tadi bertengkar masalah masa lalunya si Jung Hae-in tadi itu. Terus si Misunya ini sama si Jungwoo-nya ini pergi naik mobil, si Jung Hae-nya tuh ngejar terus, karena kasihan akhirnya Misunya berhenti. Terus nemuin si Hyun-woo-nya ini terus bilang, kamu jangan ngejar lagi kayak gitulah. Terus mereka di situ sempat berpisah gitu. Tapi endingnya mereka tetap bersama sih, dan endingnya bagus banget. Itu salah satu ending film Korea paling ikonik ya. Di ending filmnya itu mereka pakai lagunya Fix You-nya Coldplay, dan itu bagus banget, nyambung sama ceritanya. Katanya aku baca-baca itu katanya yang pengen banget pakai lagu Fix You ini tuh si Kim Go-eun, sampai dia tuh bener-bener yang mengusahakan, dia sendiri yang mengusahakan agar Coldplay ngizinin lagu Fix You ini tuh jadi soundtrack film Tune In For Love. Dan soundtrack di film ini tuh bagus-bagus banget ya. Jadi mereka tuh ngambil lagu-lagu yang sesuai dengan tahunnya film ini gitu, karena film ini kan latar waktunya kan 90-an gitu. Terus jadi karena 90-an ya, jadi dari pergeseran di sini tuh pergeseran dunia digitalnya tuh digambarkan dengan apik ya. Dari mereka komunikasi via email, terus akhirnya mereka bisa telepon-teleponan, kirim pesan gitu. Jadinya beda. Kalau sekarang kan kalau cerita ini terjadi di tahun sekarang kayaknya agak sulit ya, karena mereka kan nggak bisa. Kalau sekarang kan tinggal WhatsAppan ya, kalau mereka tuh kan sulit gitu mau komunikasi, waktu itu tuh cukup rumit. Kalau kalian mau nonton Tune In For Love itu ada di Netflix, bagus banget.
Dan karena nonton film ini, jadi aku tuh ngerasa memang entah kenapa aku ngerasa chemistry-nya Jung Hae In paling apik itu ya sama Kim Go Eun. Kalian meskipun di ketika dia main sama si siapa ya, Jisoo Blackpink itu juga bagus ya di Snowdrop. Love Next Door juga bagus sih. Tapi sama Kim Go Eun chemistry-nya next level lah. Kalian buktikan sendiri. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Assalamualaikum.